Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal Ainun Yakin dari kelas TI 22 CSM 4 dengan NIM 3122100069. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Mekatronika 2, yang dimana video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Automation System pertemuan kelima. Sebelumnya kita akan membahas dulu materi dari Mekatronika 2. Di sini Mekatronika ada beberapa cabang, yaitu ada control system, automatic system, dan automatic control system. Jadi control system itu terbagi menjadi dua lagi, ada open loop CS dan closed loop CS. Kemudian automatic system ini terbagi menjadi dua lagi, discrete dan continuous. Kemudian control system adalah kombinasi komponen listrik, mekanik, termal, atau hidrolik yang bertindak bersama untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Jadi bagian sistem kontrol ini ada sistem dan kontrol. Jadi sistem itu sebuah susunan komponen fisik yang saling terhubung membentuk satu kesatuan. Di sini ada contohnya tubuh, pemerintahan, dan motor. Kemudian kontrol, mengatur, mengarahkan, dan memerintahkan. Kemudian kontrol sistem ini ada bagiannya, yaitu ada input, output, dan plan. Jadi input ini respon yang diinginkan itu seperti apa, kemudian outputnya itu respon sistem yang sebenarnya seperti apa, kemudian ada plan objek yang dikontrol itu seperti apa. Kemudian di sini ada kontrol sistem elevator. Jadi di sini ada contohnya ya, elevator atau lift zaman dulu itu dikendalikan oleh pemegang tali atau operator lift. Jadi pada gambaran tali dipotong untuk menunjukkan sebuah rem yang aman, inovasi dari lift zaman dulu. Kemudian door lift atau elevator yang digunakan Grand Arch Paris dikendalikan oleh sebuah motor di mana setiap motor gerakannya saling berlawanan. Pada zaman sekarang, elevator adalah full otomatis menggunakan sistem kontrol untuk mengendalikan posisi dan kecepatan. Jadi ini ada gambar A dan gambar B. Jadi yang A ini elevator zaman dulu, kemudian elevator zaman sekarang ini ada dua arah, jadi bisa dikendalikan saling berlawanan. Kemudian kontrol sistem, sini ada diagram flow versus time ya. Itu ada input lantai 4, kemudian ada outputnya elevator respon tersebut. Jadi lantai-lantai yang dilewati elevator itu akan menghasilkan outputnya seperti apa. Kemudian transient respon. Yang keempat ada steady state response, steady state error. Jadi apakah nanti responnya berhasil atau apakah ada error dari elevator respon tersebut. Kemudian ada macam-macam diagram blok dan komponen-komponennya. Jadi diagram blok open loop control system ini ada input, kemudian ada proses, kemudian menghasilkan output. Kemudian keterangan input biasanya berupa sinyal atau sejenisnya masuk, dan kemudian proses oleh sistem menghasilkan output berupa suatu mekanisme mesin. Kemudian kontrol sistem diagram blok dan komponennya seperti, tapi ini di looping ya, looping itu diulang. Jadi ada input, kemudian ada looping, proses, output, kemudian balik lagi ke input, proses, dan output lagi. Jadi keterangannya input yang berupa sinyal masuk menuju error detector sebagai pembanding, kemudian masuk ke dalam proses dan keluar melalui output. Tapi sebelumnya sinyal yang keluar dari proses kembali lagi menuju error detector atau feedback. Kemudian di sini ada menggunakan sensor, kontrol sistem menggunakan sensor. Jadi ketika input masuk, sensor ngebaca, kemudian dari looping ini atau blok detektornya masuk ke proses, kemudian ke output, kemudian output sensor masuk ke detektor error atau detektor error lagi ya, untuk menghasilkan output melalui proses lagi. Jadi diulang. Kemudian ini ada diagram blok kontrol sistem lengkap. Jadi ada input sensor, kemudian ada detektor error, kemudian ada controller, aktuator,
ada proses, output, kemudian ada output sensor, balik lagi ke detektor error. Selanjutnya ada macam-macam diagram blok dan komponen-komponennya. Nah, di sini ada diagram blok lengkap control system ya. Kemudian lanjut ke keterangan komponen dari komponen control system. Jadi yang pertama ada variabel yang dikontrol, jadi variabel aktual yang diawasi dan dijaga pada nilai tertentu yang diinginkan dalam proses. Kemudian variabel yang diukur, kondisi dari kontrol variabel pada saat tertentu dalam pengukuran. Yang ketiga ada sensor, mata atau sistem mengukur kontrol variabel dan menghasilkan sinyal output yang mewakili statusnya. Kemudian yang keempat ada sinyal feedback, jadi output dari measurement device. Kemudian set point, nilai dari kontrol variabel yang diinginkan. Ada error detector, pembanding set point dengan sinyal feedback dan menghasilkan sinyal output yang sesuai dengan perbedaan tersebut. Yang ketujuh ada sinyal error, jadi output dari error detector. Kemudian ada controller, yaitu otak dari sistem. Dia menerima error sebagai input dan menghasilkan sinyal kontrol yang menyebabkan kontrol variabel menjadi sama dengan set point. Yang kesembilan ada aktuator, otot dari sistem. Ia adalah alat yang secara fisik melakukan keinginan controller dengan suntikan energi tersebut. Yang ke-10 ada variabel yang dimanipulasi. Besaran fisik merupakan hasil dari kerja yang dilakukan aktuator, lain atau proses tertentu yang dikontrol oleh sistem. Kemudian ada distribusi atau gangguan faktor pengganggu menyebabkan perubahan pada variabel yang dikontrol. Jadi open loop control system ini bertujuannya untuk keluaran tidak dapat dibandingkan dengan masukan acuan. Jadi setiap masukan acuan berhubungan dengan operasi tertentu, sehingga ketetapan maka sistem kendali loop terbuka tidak dapat melaksanakan tugas seperti yang diharapkan. Sistem kendali loop terbuka dapat digunakan hanya jika hubungan antara masukan dan keluaran diketahui dan tidak terdapat gangguan internal maupun eksternal. Contoh dari sistem kendali loop terbuka ini adalah mesin cuci, di mana perendaman, pencucian, dan pembilasan dalam mesin cuci dilakukan atas basis waktu. Mesin ini tidak mengukur sinyal keluaran, yaitu tingkat kebersihan pakaian. Ya, di sini ada tugas, yaitu untuk pertemuan 5 buat video untuk pertemuan ini. Kemudian postkan halaman media sosial, di copy link di Word. Kemudian buat model automatic control system yang akan dibuat untuk project automation system yang saya buat. Kemudian menjelaskan komponen yang dipakai pada project automation system. Ya, kira saya sudah merangkum di Word. Nih, saya sudah rangkum di PDF. Jadi desain model automation system di sini saya projectnya otomasi lampu otomatis berbasis sensor PIR dan ESP32. Jadi gambaran umur sistemnya nantinya dirancang untuk mengendalikan lampu secara otomatis berdasarkan deteksi gerakan manusia. Sistem bekerja tanpa intervensi manual dan memanfaatkan sensor PIR sebagai input, ESP32 sebagai controller, dan relay sebagai aktuator. Jadi di sini ada sensor PIR sebagai input, ESP32 sebagai controller, dan relay sebagai aktuator. Jadi tujuannya adalah efisiensi energi, otomatisasi pencahayaan, dan mengurangi ketergantungan saklar manual. Kemudian di sini ada model sistem kendali, yaitu menggunakan open loop control system dengan kondisi logika. Karena tidak menggunakan sensor umpan balik cahaya, keputusan diambil berdasarkan input gerakan. Di sini ada diagram blok sistemnya. Di sini ada adaptor atau sumber daya listriknya ya. Kemudian masuk ke sensor PIR atau gerakan ini sebagai input. Kemudian masuk ke ESP32 sebagai aktuator, sebagai controller atau memproses, kemudian masuk ke relay modul sebagai aktuator, kemudian outputnya yaitu ketika ada gerakan lampu menyala. Jadi desain model sistem elemen kontrol input system, yaitu ada sensor PIR, kemudian kontrolernya ESP32 membaca sinyal dari sensor PIR, kemudian aktuatornya dari relay modul bertindak sebagai saklar elektronik, menghubungkan dan memutuskan arus listrik lampu, memisahkan tegangan rendah dan tinggi. Kemudian outputnya yaitu lampu menyala saat relay aktif, mati saat relay non-aktif. Jadi menjadi indikator kerja sistem. Jadi kita lanjut, di sini ada sumber daya power supply SP32 menghubungkan dengan adaptor atau arus listrik ya. Kemudian lampunya nanti sebagai outputnya.
Kemudian di sini ada model alur kerja sistem atau workflow-nya. Sistem dinyalakan, sensor PIN mendeteksi. Jadi jika gerakan terdeteksi, ESP menerima sinyal high, relay aktif, lampu menyala. Jika tidak ada gerakan dalam waktu tertentu, ESP32 menonaktifkan relay, lampu mati otomatis. Jadi proses berulang seperti itu. Kemudian flowchart sistem kendali, ada kita start, kemudian inisialisasi ESP32 dan sensor, baca data PIR, gerakan terdeteksi, jika iya, relay on, lampu on, jika tidak, hitung delay, delay selesai, relay off, lampu off. Jadi kelebihan dan keterbatasan sistem ini yaitu yang pertama, sederhana dan efisien, mudah diimplementasikan, hemat energi, cocok untuk smart home, tapi keterbatasannya yaitu tidak mendeteksi intensitas cahaya karena hanya menggunakan sensor PIR atau sensor gerak. Bisa false trigger, tidak ada feedback loop. Di pengembangan sistem future work ini closed loop dengan sensor LDR. LDR itu mendeteksi cahaya, kemudian monitoring via WiFi, kontrol manual via aplikasi, kemudian logging aktivitas lampu. Kesimpulan desain model tersebut adalah menunjukkan bahwa penggunaan sensor PIR dan ESP32 mampu membentuk sistem kendali otomatis yang efektif untuk mengatur pencahayaan. Model ini sederhana, efisien, dan dapat dikembangkan lebih lanjut ke sistem IoT. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.